Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama merenungkan hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Khususnya mengenai bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari perilaku hidup boros. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara tentang Ramadan, yang identik dengan mendekati pemenuhan kebutuhan selama menahan diri, maka seringkali itu tidak terhindarkan. Belum lagi terkait dengan persiapan menuju Lebaran, maka tanda-tanda sikap boros itu pada akhirnya bisa terlihat baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Bapak, Ibu, hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama yang perlu kita renungkan di dalam hikmah Ramadan adalah prinsip kesederhanaan. Kenapa sederhana Bapak Ibu semuanya? Karena Ramadan adalah bulan yang didesain untuk membuat karakter bahwa kita hidup untuk menahan dari segala apa yang pada hari ini betul-betul sangat kita harapkan. Allah memberikan perintah kepada kita untuk menahan apa yang kita inginkan sejak pagi terbit fajar yang biasa disebut dengan imsak hingga pada sore hari saat kita tiba adzan maghrib. Ketika kita berpuasa, kita belajar untuk menjalani hidup yang sederhana. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya bahwa pakailah pakaianmu yang indah pada saat setiap memasuki masjid dan juga makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, ini adalah bagian dari bahwa kehidupan kita dalam memantaskan diri ketika kita berada di masjid. Tentu ketika kita menghadap Allah, maka kesucian itu adalah prioritas yang utama. Bukan bagus-bagusnya mukena. Bukan setiap saat berganti time terkait dengan apa yang kita gunakan. Di dalam ajaran Islam, kesederhanaan ini adalah bagian dari kunci. Karena kita diajarkan untuk tidak menghambur-hamburkan harta dan juga lebih bijak di dalam kita membelanjakan harta yang kita miliki. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita harus ingat adalah pengendalian diri. Nah, salah satu hikmah dari puasa ketika kita memang betul-betul puasa yang sesungguhnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah, nafsu yang bagaimana? Keinginan-keinginan yang di luar yang seharusnya kita tahan, maka itu kita juga harus kendalikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kita bisa sampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan berpuasa, maka apa yang kita dapatkan? Dengan berpuasa, kita betul-betul belajar bagaimana menahan diri. Nafsu untuk apa? Nafsu untuk makan enak. Jadi kalau siang biasanya kita melihat yang indah-indah, ada es itu rasanya kayak mau kita teguk, kira-kira demikian. Ada makanan yang sejatinya kalau kita makan biasa itu ya biasa. Tapi karena puasa rasanya nikmatnya luar biasa.
Oleh karenanya maka penting di dalam konsepsi hikmah Ramadan adalah menahan dari segala bentuk yang berlebihan, pemborosan. Jadi kalau misalnya ada menu satu ya cukuplah satu. Nah seringkali kita numpuk-numpuk kayaknya ini enak, ini enak, ini enak. Akhirnya kita beli semuanya. Walhasil apa yang terjadi? Perut kita ini setia. Satu, ketika kita makan rasanya sudah enak. Makan yang kedua, enaknya sudah berkurang. Makan yang ketiga, sudah mentok alias cukup itulah. Artinya bahwa takaran bahwa badan kita menerima asupan itu adalah sesuai dengan kemampuan fisik kita. Saat fisik kita sudah menutup diri untuk menerima, disitulah batasan-batasan yang esok kita harus berpikir seberapa kita harus bisa menyiapkan untuk mengkonsumsi. Karena apa? Karena pada saat kita belanja lebih banyak, maka akan menutup hak orang lain untuk mengkonsumsi barang itu. Yang dalam konsep ekonomi, sedikit nyambung di ekonomi, maka akan menghalangi orang lain untuk berkonsumsi atau bahkan mendorong harga itu akan naik karena yang memperebutkan banyak. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang maknanya adalah bahwa sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara setan. Apa maknanya? Para pemirsa sekalian, apa yang sudah kita siapkan yang akhirnya tubuh kita itu mentok untuk memakan 1-2 porsi, yang ketiga porsi, 4 porsi, dan selebihnya itu tidak kemakan, maka ternyata itu bukan bagian dari yang diharapkan oleh Allah. Karena harapannya kita mendapatkan keberkahan, yang kita dapat adalah bahwa orang yang boros itu adalah saudara setan. Na'udzubillahi min dzalik, kira-kira demikian. Maka oleh karenanya, pemborosan itu bukan hanya sekedar merugikan kita. Karena apa? Perut kita kalau udah mentok, kepuasan kita berkurang. Tetapi juga akan berdampak pada orang lain. Orang lain kenapa? Orang lain tidak bisa membeli karena sudah telanjur kita beli. Kira-kira begitu. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang keempat adalah kita perlu mengelola harta dengan bijak. Ramadan juga memberikan kita kesempatan lebih fokus pada pengelolaan harta. Karena apa? Hidup boros itu adalah ada irisan dengan bagaimana kita membelanjakan harta kita. Nah itu sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari yang maknanya adalah mulia itu bukanlah karena banyaknya harta. Tetapi mulia itu adalah dengan akhlak yang baik dan kedermawanan. Artinya bahwa di bulan puasa ini kita semua didorong untuk memuliakan diri dengan cara apa? Dermawan. Nah, dari yang kita beli banyak tadi, nah kalau kita sia-siakan maka yang kita dapat adalah temannya setan. Tetapi Allah memberikan solusi yang solutif dengan cara apa? Dermawan. Sekiranya, oh kalau ini sudah, maka inilah sebelum maghrib tiba, ini saya serahkan atau saya berikan kepada orang lain. Yang dimana orang lain ketika menerima, ya Allah barokahnya. Jadi ketika merasa barokah itulah kita mendapatkan kenikmatan tersendiri. Oleh karenanya, ketika kita mampu mengelola harta dengan baik, belanja dengan baik, maka kita terhindar dari sikap boros dan juga rezeki yang kita jaga, yang kita keluarkan, maka tujuannya adalah memberikan manfaat. Baik itu dalam konteks sedekah, dalam konteks infak, maupun dalam konteks zakat. Kira-kira demikian. Hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, nah kalau kita bicara harta, kalau kita bicara hidup boros, maka ada konteks, ada investasi, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pemirsa sekalian, investasi jika selama ini kita selalu bicara investasi itu adalah duniawi, maka dalam bulan Ramadan ini ada investasi yang sifatnya adalah ukhrawi. Kenapa ada investasi ukhrawi? Mari kita ingat bahwa keberkahan dalam hidup itu tidak hanya diukur dengan banyaknya harta, tetapi harta yang kita miliki itu bisa membawa kebaikan. Untuk siapa? Untuk diri. Berarti tubuh kita, fisik kita juga kita perhatikan. Untuk orang lain yang maknanya adalah bahwa
orang lain juga akan mendapatkan kebaikan dari kehadiran kita. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, yang artinya bahwa Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Artinya bahwa pada saat kita menanam kebaikan kepada orang lain, maka akan bertambahlah kebaikan kita, bertambahlah harta kita. Dengan cara apa? Orang lain yang kita beri tadi, dia akan mendoakan yang baik-baik. Nggak mungkin dia akan mendoakan jelek. Karena pada saat mereka mendoakan jelek, maka dia tidak akan mendapatkan hal lagi di lain kesempatan. Maka yang diberikan doa adalah semoga yang pemberi ini akan sehat, sehingga saya nanti akan mendapat kembali. Kira-kira begitulah kalau kita bicara duniawinya. Nah, para pemirsa yang budiman, maka investasi kita di jalan Allah itu adalah imbalannya jauh lebih besar daripada apa yang kita butuhkan di duniawi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki diri, kita menghindari diri dari sikap berlebihan maupun sikap boros. Karena apapun yang terjadi, kita manusia biasa yang seringkali salah dan hilaf, melihat A tampak bening sekali, sehingga kita pengen membelinya dan lain sebagainya. Maka dengan mengendapkan hikmah-hikmah di dalam hati tentang Ramadan, tentang jeleknya hidup boros, jeleknya kita berlebihan, maka kita menjadi insan yang lebih baik, kita menjadi lebih baik di dalam mengelola harta, bahkan kita bisa merencanakan harta kita itu ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih positif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita bersama dan menerima segala amal ibadah kita. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.